uh, kita mulai dulu dengan doa ya. Silahkan. Salah satu memimpin doa. Siapa? PC, ketua, wakil. Saya, Bu. Ya, silahkan. Baiklah teman-teman, untuk memulai perkuliahan kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat dicukupkan. Baik. Sambil menunggu yang lain, Ibu upload ini dulu ya. Satu materi yang Ibu harus tambahkan. Hari ini kita masih sama yang dibahas ya, tentang resume sampling. Baik, Ibu buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan buka PPT terlebih dahulu. Ini kemarin udah belum ya, yang membangun satu data? Kemarin yang yang ini ya, yang pembinaan ya kalau nggak salah ya. Pembinaan untuk menuju satu data. Baik, ini sedikit aja akan Ibu singgung. Konsep satu data yang dimaksud itu adalah dari indikator input, indikator proses, indikator output, sampai indikator outcome itu satu jalan, satu konsep, satu data. Langsung saja karena kemarin sudah disinggung. Jadi baik itu statistik dasar, sektoral, ataupun khusus, nanti semuanya satu portal. Dan ini yang kemarin kondisinya sudah ya, kondisi di Indonesia seperti apa itu sudah. Maaf, Bu. Iya. Ini kayaknya PPT-nya bukan yang ini, Bu. Yang tampil di layar. Sorry. Itu ya tadi yang masih sampling ya? Iya, Bu. Soalnya habis itu muncul ini. Makanya kalian diam aja. Kalian udah ya? Iya, Bu. Ada. Ini menambahkan kemarin saja. Ini tadi yang Ibu maksud konsep dari satu data. Kemarin kan sudah Ibu jelaskan bahwa yang dilakukan PTS itu sampai saat ini pembinaan statistik di daerah ya. Dan itu juga
masih belum terlaksana seluruh data, banyak baru sebagian aja. Jadi yang dimaksud dengan satu data itu mulai dari indikator input sampai indikator outcome itu satu data untuk seluruh bidang. Nah, di sini yang dimaksudkan di UU itu yang dimaksud dengan satu data. Kemarin konsepnya sudah. Nah, yang dimaksud dengan satu data, baik itu statistik dasar, sektoral, ataupun khusus. Mulai dari kondef, metodologi, klasifikasi, mekanisme cara pengambilan data, permintaan data, itu sama. Mau dari BPS, mau dari departemen instansi yang lain, semuanya sama. Ini secara lebih detail kemarin yang Ibu jelaskan di PPT yang satunya yang paparan kepala BPS. Jadi satu portal data itu mulai dari diseminasi. Diseminasi itu begini ya. Jadi misalkan instansi A konsep untuk inflasi seperti ini, instansi B seperti instansi C itu disatuin. Jadi nanti akan satu konsep. Rilis datanya satu, kemudian akses mudah bagi semua, partisipasi publik. Partisipasi publik dalam arti seperti kemarin bahwa di sini yang terlibat dalam mewujudkan satu data itu bukan hanya dari BPS dan instansi yang lain juga tidak, tetapi selain produsen, konsumen juga respondennya. Nah, ini kurang lebih. Jadi dari berbagai instansi itu semuanya satu data. Kondisi data saat ini ya, mekanisme koordinasi antar data itu tidak jelas. Jangankan sampai dengan instansi lain, di dalam BPS sendiri, misalkan ini data apa ya, PDRB perindustrian misalkan. PDRB apa ya, misalkan sektor pertanian. Itu di bagian neraca, cara menghitung PDRB pertanian jasa gitu ya, itu surveinya berbeda dengan survei tentang jasa di bagian lain. Itu di BPS. Misalnya bagian apa ya yang sering pro kontra itu ya, contohnya kayak pertanian itu sampai surveinya sendiri ya. Sedangkan PDRB itu ada pendekatannya sendiri. Kayak industri besar sedang itu ada surveinya sendiri, tetapi bagian industri besar sedang juga ada survei juga. Dengan tujuan yang berbeda, tetapi survei yang berbeda itu dua-duanya bisa menghasilkan output neraca atau PDRB-nya. Nah, ini terkadang PDRB beda-beda. Contoh lagi misalkan dari Susenas. Susenas itu kan selain bisa mengeluarkan pengeluaran konsumsi, tapi kan pengeluaran konsumsi masyarakat kan juga satu bagian dari pendapatan nasional kan, neraca. Nah, itu terkadang di I.O., tabel I.O., pengeluaran konsumsi masyarakat. I.O. itu input output PDRB ya. Pengeluaran konsumsi masyarakat dengan survei yang dihasilkan dari Susenas itu terkadang berbeda. Nah, disitulah harus dilakukan koordinasi. Komunikasi tidak optimal, kan memang memerlukan biaya yang besar, sedangkan ya kondisi juga, kesadaran statistik juga. Banyak pintu untuk permintaan data. Ada yang melalui jalur KKN, ada yang melalui jalur yang punya duit, ada yang melalui jalur resmi. Mekanisme harmonisasi data tidak ada, memang belum ada. Kebijakan penerimaan negara bukan pajak membatasi akses lebih luas dari data ini bilang apa itu jadi banyak jalur gitu dan juga keterbatasan data. Format data yang dihasilkan oleh kementerian lembaga itu tidak mudah digunakan atau untuk diolah kembali. Mungkin kalau yang orang statistik gampang ya untuk mengolah data dari tabel yang bentuknya seperti apapun.
Pernah nggak kalian melihat data dari instansi lain yang kalian sendiri sulit untuk membacanya? Ibu rasa pernah. Artinya di situ tidak standar seperti yang biasa kita pelajari. Kalau yang dipelajari orang statistik itu gampang dibaca. Tapi kalau tabel yang dibuat oleh orang selain orang statistik itu terkadang bulat. Maksudnya apa tapi tabelnya seperti apa. Ini kondisi datanya aja udah seperti ini, banyak banget hal-hal yang harus dilakukan. Dan yang melakukan itu orang instansi pemerintahan sendiri juga masih ada yang belum sepenuhnya memiliki kesadaran pentingnya statistik. Buru-buru sampai membuat format data yang mudah untuk digunakan atau mudah untuk diolah kembali. Kesadaran untuk mengumpulkan data, pentingnya statistik, itu aja masih banyak yang kurang. Jadi tantangannya memang tidak enteng. Sehingga output dari berbagai kendala tadi, data yang ditampilkan seringkali tidak konsisten. Metadata tidak melekat di data tidak relevan. Pernah nggak kalian menemui publikasi dengan web itu beda? Ini pernah bimbingan ibu itu kan mencari data jumlah sekolah. Ada salah satu sekolah, kalau nggak salah SD, itu publikasi BPS Provinsi, BPS Kabupaten, kemudian Dinas Pendidikan, web dan hard copy itu ada yang berbeda. BPS sendiri ada yang berbeda. Dan itu kan bukan sesuatu hal yang sepele, yang ada membuat kalian bingung. Data tidak relevan, itu juga masih ada. Kondisi data dari produsen data, silakan bisa dibaca sendiri. Dari berbagai kendala tadi, berdasarkan bisa memahami itu. Ini dari sisi pengguna data, dari konsumennya. Kalau dari produsen tadi kan cara membuat tabelasinya, penyampaiannya kurang tidak belum terstandarkan, kadang susah dipahami. Penggunanya sendiri juga kadang-kadang secara kesadarannya juga kurang, cara bacanya juga masih bingung. Ini kondisi ideal. Masalahnya untuk memenuhi kondisi ideal supaya satu data itu terwujud, ini bukan sesuatu yang gampang gitu. Tapi kalau di luar tuh nggak tahu kenapa ya. Meskipun orangnya tuh katakan bidang kerja dia, bidang pendidikan dia itu apa, tapi terhadap kebutuhan data tuh mereka lebih mengerti gitu. Mungkin karena memang perbedaan status negara kali ya. Mereka yang menjajah kan otomatis sudah merdeka lebih lama. Kita merdekanya baru aja, tapi belum ada 100 tahun. Mereka malah yang menjajah kita. Bikin kita setengah pinter lah. Sebentar ya. Data berkualitas.
Nah, ini yang akan Ibu tidak akan banyak jelasin. Karena ini adalah tujuan dari satu data. Oke. Ini untuk melengkapi yang kemarin. Sebentar, ini ada chat apa nih? Oh ya, silahkan yang jaringannya tidak stabil, kamera di off kan nggak apa-apa ya. Pokoknya tiap pertemuan, kalau misalkan jaringan tidak stabil, kamera di off kan nggak apa-apa, supaya bisa mengikuti perkuliahannya secara lebih enak ya. Sekarang PPT-nya udah berubah ya? Sudah, Bu. Oke. Di sini nanti di dalam perkuliahan ini yang akan dibahas tentang penentuan desain sampel, ukuran sampel, review metode sampling. Kalau nggak salah terakhir Ibu udah sampai PPT 12 ya? Ya. Ingat nggak? Ibu hanya ingin review aja ya. Mudah-mudahan nanti kalau ditanya kalian bisa jawab. Oke, di sini ada bias. Coba ketua siapa? Jelaskan bias itu apa? Namanya review kan nanya-nanya ya. Saya, Bu. Iya, bias apa? Bias itu error dari estimasinya, Bu. Jadi seandainya estimasinya ini tidak sesuai dengan nilai parameternya, Bu. Estimasinya tidak sesuai dengan parameternya yang diharapkan. Estimasi tidak sesuai dengan parameternya. Estimasi apa maksudnya? Estimasi dari parameternya, Bu. Bukan estimasi. E besar Y bar itu apa? Nilai Bu. Apa? Nilai harapan. Nilai harapan. Nilai harapan. E besar Y bar. Ekspektasi, Bu. Maksudnya tadi bukan estimasi. Itu parameter atau statistik? Kalau Y besar itu parameter, Bu. E besar Y bar. Ini kan bias sampling sama dengan E Y bar minus Y bar populasi kan. Sekarang bagian yang pertama, E Y bar statistik itu parameter atau statistik? Wakil? Statistik, Bu. PC bar. itu parameter. Tapi parameter dari distribusi sampling. Masih ingat? Ya, Bu. Y bar kecil itu artinya rataan dari data statistik Y bar all possible sample. Masih ingat distribusi sampling? Masih, Bu, dikit-dikit. Dikit-dikit. Distribusi sampling itu kalau misalkan ada populasi 3, dipilih sampel ukuran 2, kalau secara SRSWOR, all possible sampelnya kan 3 ya, 3 kombinasi 2. Nah, masing-masing dari kombinasi sampel tadi akan menghasilkan statistik rata-rata, Y bar, ya kan? Artinya kita akan memiliki Y bar sebanyak 3. Masih ingat? Bisa diikutin? Ya, Bu. Nah, Y bar tadi, kumpulan data Y bar ini akan membentuk distribusi baru namanya distribusi Y bar. Nah, itulah yang disebutkan distribusi sampling, yaitu distribusi data statistik all possible sample. Nilai harapannya inilah Y bar itu. Rataan dari Y bar tadi. Ya, artinya kan itu populasi juga. Ketika nilai harapan dari statistiknya atau nilai harapan dari distribusi samplingnya
itu sama dengan rataan populasinya atau rataan dari data Y-nya sebelum itu dibentuk sampel, itulah yang disebut dengan bias. Ketika sama berarti unbiased. Ya, jadi rataan dari distribusi samplingnya. Saya ikutin atau lupa? Sedikit lupa. Masih ingat, Bu? Sedikit. Mudah-mudahan ingat ya. Sebentar. Misal N ada 3 sampel dipilih secara SRS UR. All possible sampel akan ada 3 kombinasi 2. Nah, misalkan dia ABC berarti AB, AC, dan BC, ya kan? Nah, masing-masing ini akan menghasilkan statistik. Misalkan rata-rata. Sorry, kok jadi ke atas gitu? Rata-rata sampel yang pertama. Kemudian C, itu juga nanti akan membentuk rata-rata yang kedua. Bentar. Ada Dedek. Masih ke mute, Bu. Maaf. Masih di ke mute, Bu. Belum kedengaran. Ya, jadi misalkan kumpulan dari rata-rata pertama, rata-rata kedua, sampai ketiga, yaitu all possible sampelnya, itu kan bentuk populasi. Nah, nilai harapan dari ketiga possible sampel tadi akan, jika nilainya sama dengan rata-rata dari N3 yang aslinya, itulah yang disebut dengan unbiased. Oke, berasa bisa ya dengan dari sini? Bisa diikutin? Bisa. Sekarang, desain sampel. Untuk bisa mendesain sebuah sampel yang harus diperhatikan, maaf ya, benar-benar kedengaran. Yang pertama, sebaran possible sampel sekecil mungkin. Dapat dipilih satu atau lebih possible sampel. Sampel dapat diulang. Penyebab bias. Sebaran possible sampel sekecil mungkin itu dalam arti jangan sampai ketika pelaksanaan lapangan kita sendiri kerepotan. Ya, disesuaikan dengan SDM yang tersedia. Contohnya, memilih sampel dengan menggunakan metode sampling SRS dan stratifikasi. Ternyata lebih bagus, lebih enak stratifikasi. Ya udah gunakan stratifikasi. Kayaknya multi-stage sampling aja deh. Ya udah gunakan multi-stage sampling. Ya, tujuannya supaya kalau SRS yang sampelnya elemen itu kan nyebar banget ya. Tersebar. Tapi kalau secara multi-stage sampling artinya meskipun di stage keduanya itu misalkan 2 stage, di stage keduanya itu pemilihan secara SRS, setidaknya meskipun sampel di dalam stage kedua itu menyebarnya itu hanya di wilayah dari stage pertama aja atau di klasternya aja. Walaupun menyebar ya tidak akan luas banget gitu, tergantung klaster. Kalau klasternya RT tidak akan melebihi wilayah satu RT. Itu. Ya, artinya tidak terlalu luas banget dan tidak menyulitkan kita di lapangan. Dapat dipilih satu atau lebih possible sampel, artinya dari ketersediaan data,
bisa memungkinkan, mungkin unit sampelnya bisa rumah tangga, bisa individu. Sampel dapat diulang sebagian atau seluruhnya seandainya misalkan ada terjadi sesuatu penyebab bias. Nah, di sini semuanya disiapkan itu dalam arti kalau misalkan nanti terjadi kendala di dalam pelaksanaan lapangan, itu sudah mengetahui solusinya. Penentuan ukuran sampel. Di sini untuk keperluan estimasi karakteristik populasi, kemudian dibutuhkan kerangka sampel beserta informasi pendukungnya, efisiensi dari sisi penelitian dan biaya. Misalkan kalian pada saat survei ini ingin ukuran sampel untuk estimasi levelnya sampai kecamatan. Tentunya jumlah sampelnya akan berbeda ketika jumlah sampelnya akan digunakan untuk estimasi di level kabupaten. Ya. Kalau kabupaten kan jumlah sampelnya tentunya lebih sedikit daripada tujuan kita untuk mengestimasi level kecamatan. Why? Karena untuk bisa mengestimasi di level kecamatan, berarti di tiap kecamatan harus ada sampel. Tapi kalau untuk estimasi level kabupaten, berarti di kabupaten itu harus ada sampel. Itu aja prinsipnya. Meskipun sampelnya tidak menyebar di seluruh kecamatan. Tapi kalau sudah mencukupi untuk sampel di level kabupaten, ya cukup. Sebentar. Baik. Tapi di luar itu semua, oh ternyata kalau untuk sampelnya untuk estimasi level kecamatan harus lebih besar. Itu juga tetap harus memperhatikan ketelitian dan juga biaya. Oke, sekarang kita masuk ke samplingnya nih. Kita hanya review aja. Ada probability, ada non-probability. Probability ada equal, ada unequal probability. Yang paling sederhana adalah SRS. Tadi ketua sudah, wakil sudah, sekarang PJ. PJ ada 2 ya? Sebentar, siapa PJ-nya? Bu, ada Santi, Bu. Iya. PJ yang pertama dulu deh. Coba kapan coba jelaskan kapan kita bisa menerapkan SRS? Kelebihan SRS aja. Atau kapan kita bisa menerapkan SRS? Maaf, Bu, bisa diulang, Bu? Putus-putus, Bu. Ya, kapan kita bisa menerapkan SRS? Bagaimana? Ketika sampling frame tersedia. Ini suara Ibu jelas nggak ya? Jelas, Bu. Oke, berarti jaringan di ini kayaknya ya. Tadi Oke, coba katanya PC yang Santi, sampling frame-nya, Bu, terpenuhi. Bagaimana? Tadi sedikit jelas, katanya Santi, sampling frame-nya terpenuhi. Sampling frame terpenuhi. Mungkin bukan ke sana ya. Yang paling dasar banget. Karena kalau probability itu tuh semuanya harus menggunakan sampling frame ya. Kalau probability, kalau non probability tidak. Tapi untuk SRS sendiri, kapan kita bisa menerapkan SRS? Coba.
Ini PJ. mungkin populasinya itu dianggap homogen. Iya, terus Baru itu yang saya tahu, Bu. oke, yang lainnya Ingat. bebas siapa aja, silahkan yang lainnya. Populasi homogen ini dasar ya, karena apa yang direview nanti itulah yang menjadi pilihan, jadi alternatif kalian untuk memilih metode sampling yang paling efektif buat kalian. Selain homogen apa? SRS itu. Rumus yang digunakan relatif mudah, Bu. Oke, kelebihannya itu. Kelebihannya rumusnya relatif mudah. Terus Elemen populasi tidak tersebar ya, tidak luas. tersebar. Dan satu lagi, populasinya Kerangka sampelnya tersedia sampai unit terkecilnya, Bu. Populasinya kecil. ya. Jadi SRS itu digunakan pada saat populasi kecil, tidak tersebar luas, homogen. Kelebihannya formulasinya lebih mudah. Dan dia bisa diterapkan apabila kerangka sampelnya tersedia hingga unit terkecil. Ya. Yang harus kalian pegang, kalau populasinya kecil, homogen, tidak tersebar, SRS itu yang paling solusinya. Ya. Meskipun populasinya kecil, kalau tersebar berarti SRS nggak efektif. Tersebar artinya ketika kita harus mengambil sampel, mengambil data, kalian tuh perlu biaya besar. Tapi kalau tersebarnya hanya secara, misalnya tempat tinggal tersebar, tapi cara pengambilan datanya bisa secara virtual misalkan, ya berarti kan secara biaya nggak terlalu ini ya. Kecuali kita harus datang, nah itu gitu. Oke. Kelemahannya, ya yang pasti mungkin karena tadi dia harus frame itu harus tersedia sampai unit terkecil. Kelemahannya mahal untuk menyediakan frame sampai terkecil. Yang kedua, sulit terpenuhi. Apalagi yang update itu ya. Sekarang sistematik. Mungkin kalau sistematik, kelebihannya apa kira-kira sistematik itu? Memudahkan pengambilan sampel. Kenapa? Kita tinggal ambil angka random yang pertama, terus sisanya berdasarkan ininya apa? Ya. Jadi dia lebih mudah daripada SRS karena kita hanya memerlukan satu angka random. Tetapi kelemahan dari kelebihan dulu deh, kelebihan dari sistematik apa? Kelemahannya aja deh, karena itu tadi sudah terjawab, lebih mudah dibandingkan SRS dalam cara pengambilan sampel. Kelemahannya, ini nggak jauh dari definisinya. Kelemahannya, mungkin definisi sistematik ada yang ingat? Memilih sampel secara apa? Sistematik sampling urut ya, Bu. Bukan secara urut, tapi secara sesuai dengan namanya, tersistem berdasarkan jarak tertentu pada populasi yang terurut. Artinya dia memiliki kelemahan. Kelemahannya kalau urutannya nggak bagus, sampelnya bisa tidak memenuhi, tidak mewakili populasi. Karena apa? Terkadang data yang tersedia itu sudah terurut, tetapi urutannya tidak bagus. Ya, kayak misalkan kalian daftar mahasiswa itu kan sudah terurut ya, by abjad. Ada karakteristik mahasiswa yang memang urutannya itu seperti abjad. Abjad itu kan urutannya ya karakternya acak kan? Meskipun dia sudah terurut A dulu, Z terakhir, tetapi kan karakteristik yang dimiliki oleh masing-masing nama sesuai huruf ini kan acak sifatnya. Tidak ada pola tertentu.
Ya, kalau karakteristik yang diteliti itu juga tidak memiliki pola tertentu, urutan yang ada ini sudah bagus. Tapi kalau karakteristik yang mau diteliti itu terurut, memiliki pola tertentu, ya nggak bisa. Contoh yang memiliki pola tertentu, mungkin tinggi badan ya. Tinggi badan kan secara average laki-laki itu kan lebih tinggi daripada perempuan. Mungkin untuk laki-laki 165 itu biasa. Pendek mungkin ya cenderungnya. Tapi kalau perempuan 160 aja udah termasuk tinggi. Indonesia ya. Kalau di luar 165 ya pendek perempuan. Tapi kalau di Indonesia 160 aja udah tinggi. Itu termasuk tinggi ya. 155 seibu itu sudah umum. Tapi untuk laki-laki 155 pendek. 165 itu pendek, 155 pendek banget. Kalau perempuan biasanya pendek banget tuh 150 ke bawah. Rata-rata tuh 153 sampai 158. Itu yang hampir kebanyakan lah daripada yang 160 ke atas itu udah termasuk tinggi. Apalagi sampai 165, 170. Ya kan? Untuk prakawati aja untuk perempuan tuh 167 udah bisa. Tapi kalau untuk model 155 sih bisa, ya. Artinya di sini ketika data itu sudah terurut dan urutannya itu memang sifatnya itu acak, mungkin penerapan SRS dan sistematik tidak akan ada bedanya. Ya. Kalau data itu terurut, urutannya itu apa itu? Seperti garis ya, dia meningkat atau menurun, artinya dari nilai kecil ke besar atau besar ke kecil seperti garis lurus, itu bagus sistematik daripada SRS. Kalau urutannya memiliki pola tertentu seperti harga cabai, kalau mau lebaran naik, kalau hari biasa turun lagi normal, kalau musim hujan mahal lagi, kalau mau liburan naik lagi, kalau hari biasa ya normal lagi. Ya itu kurang bagus. Kenapa? Karena kalau kepilihnya di titik-titik tertentu, di titik-titik yang lain, pola-pola yang lain yang musiman itu tidak akan terwakili. Ya, itulah kelemahan sistematik. Karena kalau kalian sudah mengetahui kapan digunakan, bukan mengetahui aja ya, tapi benar-benar dipahami, oh iya ya, dan seperti ini. Itu insya Allah tidak akan sulit untuk menentukan metode sampling apa yang paling sesuai dengan data yang kalian miliki. Sekarang ke stratifikasi. Stratifikasi membentuk subpopulasi. Di sini syarat supaya stratifikasi itu efisien apa? Antar strata heterogen dan dalam stratanya homogen. Iya. Pemilihan sifatnya independen atau dependen antar strata. Pemilihan iya independen, karena dia subpopulasi ya. Udah simpel itu aja. Karena subpopulasi ya udah, berarti di dalam populasi itu homogen supaya nanti sampelnya mewakili. Makanya stratifikasi itu bagus diterapkan pada populasi yang heterogen. Di mana kita kumpulkan yang homogen, kita pisahkan yang heterogen. Kemudian PPS. Oke, membentuk strata ada syaratnya. Syaratnya apa? Berdasarkan apa? Karena ini kurang lebih seperti sistematik. Kalau dia tidak terurut dengan baik, sampelnya tidak akan mewakili populasi. Demikian juga dengan strata. Syarat membentuk strata adalah variabel yang memiliki korelasi tinggi dengan variabel yang diteliti. Kemudian non-probability, haphazard, atau sama aja dengan ini ya. Haphazard itu convenience sampling. Kemudian convenience sampling, ingat ya, comfort. Sampling yang nyaman buat si peneliti.
Pokoknya suka-suka peneliti lah. Gitu. Expert choice. Jadi dia memilih sampel itu berdasarkan judgement tertentu. Kuota sampling pengembangan dari judgement, jadi selain memilih sampel berdasarkan judgement tertentu, dia juga bisa memberikan kuota berdasarkan informasi yang dimiliki. Sampling of mobile population, kemudian ada tentang snowball sampling. Nah, di sini menurut kalian mana yang paling bagus di antara berbagai non-probability yang Ibu sebutkan tadi? Tergantung tujuan peneliti, Bu. Ya, udah selesai. Selain tergantung tujuan peneliti juga informasi ya. Kalau tujuannya memang untuk kesimpulan populasi, jangan pilih non-probability, pilih yang probability. Kalau tujuannya untuk deep interview, untuk menggali informasi yang lebih exploration lah, untuk menggali informasi yang lebih mendalam tujuan surveinya. Kira-kira menurut kalian lebih bagus yang haphazard, expert choice, quota sampling, sampling of mobile population. Ini agak beda ya, sampling of mobile population itu kayak misalkan teori antrian. Misalkan ingin mengetahui pendapat dari pelayanan sebuah klinik oleh apa itu namanya? Pasiennya. Pasien itu kan tiap hari yang datang nggak sama kan? Jumlahnya juga berbeda-beda. Tetapi yang terdaftar kelihatan berapa. Nah, itu kira-kira sampling of mobile population. Contoh mobile population lagi, misalkan kalian ingin melihat frekuensi angkot 16 melewati kampus STIS. Kan mobile. Satu angkot bisa bolak-balik dalam sehari. Iya kan? Oke, kita kesampingkan itu. Haphazard, expert choice, quota, sama snowball. Menurut kalian mana yang paling bagus menurut kalian? Kalau tujuannya exploration. Eksplorasi. Yang purposif bukan, Bu? Expert, Bu. Bisa, karena kan berdasarkan informasi ya, berdasarkan judgement tertentu ya. Jadi Iya. kalau enggak judgement, kuota. Kecuali kalau populasinya rare, harus snowball. Tapi kalau daripada haphazard, lebih baik purposif atau kuota. Karena kan untuk deep interview itu kan tujuan utamanya untuk mengeksplor sampai seberapa jauh perkembangan sebuah karakteristik yang mungkin masih jarang atau yang dia sudah berubah sifat yang dulunya itu mahal menjadi basic, hampir semua orang punya. Otomatis harus fokus pada orang yang dituju, pada responden yang dituju. Oke, intinya tidak ada metode sampling yang paling bagus, semuanya akan paling bagus pada kondisinya, ya. Tapi kalau kalian bisa mengenal satu persatu, plus minusnya, kemudian kondisinya kapan lebih baik digunakan, itu akan memudahkan kalian untuk memilih metode sampling. Oke, kemudian PPS, masih ingat? PPS sampling. Untuk bisa menerapkan PPS syaratnya apa? Adanya auxiliary variable, Bu. Ya, yang harus dimiliki oleh seluruh elemen dalam populasi ya, atau unit dalam populasi. Sekarang cluster sampling. Perbedaan cluster sampling dengan elemen sampling di sini apa? Perbedaan cluster sampling dengan elemen sampling. Unit yang dipilihnya berupa cluster. Ya, itu aja. Nah, di sini dalam cluster sampling ada single stage cluster sampling, ada multi stage. Itu nggak akan jelasin. Tidak akan bertanya juga. Kemudian di antara multi stage dengan double sampling, perbedaannya mendasar apa di sini?
Kalau yang multi stage itu yang apa namanya Bu? Secondary samplingnya itu dari eh, populasi klaster pertama. Tapi kalau yang double eh, itu sama ya Bu? Saya lupa Bu. Ya, jadi unit sampling yang pertama, yang kedua, yang ketiga sesuai dengan banyaknya stage, multi stage itu berbeda. Tapi kalau double sampling sama. Oke, semua ada saatnya kapan menggunakan double sampling dan multi stage. Multi stage yang pasti ketika frame itu tidak tersedia sampai unit terkecil, maka alternatifnya multi stage. Tetapi apabila dalam sebuah penelitian itu auxiliary sample itu lebih penting, artinya gini, sudah jelas karakteristik dalam sebuah populasi itu sifatnya heterogen. Tetapi seberapa heterogen itu nggak tahu, udah jelas heterogen, otomatis kita perlu informasikan. Nah, disinilah berarti informasi dari auxiliary yang korelasinya itu besar terhadap variabel titik itu penting. Bisa menggunakan double sampling. Oke, sekarang di antara berbagai teknik sampling ini, Ibu minta untuk nanti dibuat tugas. Ya, sebentar. Keuntungan kelebihan Ibu akan jelasin karena masih bisa oleh kalian. Secara umum tadi sudah. Udah, Ibu rasa itu aja resume untuk sampling. Sekarang tugasnya Ibu minta, kemarin ada berapa kelompok ya PJ? Kurnia ya? Untuk kelas ini ada berapa kelompok? PJ-nya masih ingat nggak? Atau bikin kelompok baru aja? PJ-nya lagi tidak bisa. Oke. Ada 2 kan PJ? Iya, keduanya lagi sinyalnya lagi jelek Bu katanya Bu. Oh, aduh. Tapi tadi udah sempat ini ya login di Zoom ya. Oh ya, ini tolong dibantu. Yang ada kendala listrik mati, jaringan lagi error. Karena Zoom ini juga terrecord di Sipadu ya. Minta tolong dibantu untuk login. Yang jaringannya bagus. Buka aja lewat HP sama laptop gitu. Biar bisa buka 2 akun ya. Karena kan bukan keinginan dia nggak bisa masuk ke sini gitu loh. Takutnya dia nggak bisa masuk, tapi sampai Zoom selesai dia tetap nggak bisa. Akhirnya kan alpha, kasihan. Ya, tolong dibantu meskipun cuma sebentar. Yang penting dia udah pernah login, itu aja. Biarin aja, udah. Setidaknya dia sudah. Kalau materi kan bisa dari recordnya, tapi kalau yang ini, takutnya tidak ada tanda kehadiran dia di Zoom gitu loh. Ya, tolong dibantu untuk loginnya ya. Oke, ketuanya aja. Nanti tolong dibentuk kelompok. 2 kelompok untuk non probability. Kemudian untuk probability kelompoknya 1, 2, 5 kelompok. Jadi nanti untuk klasternya itu ada single state dan multi state, kemudian double sampling, kemudian yang probability yang elemen sampling dan metode estimasi itu nanti cukup 2 kelompok aja. Tugasnya membuat resume. Bentar, Ibu tuliskan aja. Jadi bentuk kelompok 2 kelompok untuk non probability, 2 kelompok untuk elemen sampling sampai dengan metode estimasi, yang estimasi rasio, estimasi regresi ya. Metode estimasi 3 kelompok
untuk single stage, multi stage, dan double sampling. Tugasnya membuat resume metode sampling dari definisi, kapan digunakan, kelebihan dan kelemahan. Kemudian resume estimasi atau penduga, rata-rata, dan total sampai dengan confidence interval. Dan contoh. Serta contoh soal dan jawaban serta interpretasi. Ya, ini dikumpulkannya 1 minggu cukup lah ini. Berapa kelompok ini? Ada 7, paling satu kelompok ada sekitar 3-4 orang ya. Kalau dibagi cukup lah. Misalkan non probability, satu kelompok ada 2 metode, satu orang bikin 1 metode sampling, 2 orang plus contoh soal, insya Allah nggak terlalu susah. Oke, tugasnya itu untuk kelas hari ini, tapi untuk responsi cukup resume. Resume Ibu sarankan dibagi. Misalkan daftar hadir pertama sampai sekian, nanti meresume BPT sampai BPT berapa gitu, supaya tidak terlalu besar yang harus dibuat resume ya, karena responsinya hanya untuk bukti kehadiran aja ya. Ketuanya cukup ya, nanti tolong disampaikan ke siapa, ke PC-nya. Kelompok baru ya Bu? Iya, kalau bisa kelompok yang sudah ada. Kalau misalkan tidak, kelompok baru nggak apa-apa. Ya, mungkin hari ini sampai di sini ada pertanyaan. Tidak ada, baik. Nanti Ibu akan kirim di WA aja ya untuk yang soal tadi ya. Sampai sini Ibu cukupkan untuk perkuliahan di hari ini. Mudah-mudahan bisa mereview metode sampling yang sudah pernah dipelajari dan nanti bisa berguna untuk persiapan PKL kalian, meskipun saat ini metodenya sangat-sangat berbeda dari biasanya. Oke, Ibu tutup dengan doa, setelah itu kita akhiri dengan doa ya. Kita tutup dengan salam, nanti kita akhiri dengan doa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan diakhiri dengan doa. Baik teman-teman, untuk menutup perkuliahan kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat dicukupkan. Baik, sampai sini. Mudah-mudahan nanti ke depannya makin tidak ada lagi yang tidak bisa login ya, meskipun off kamera. Ibu tutup ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Terima kasih Bu.